Pemirsa, kasus penculikan bayi yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Semarang, Jawa Tengah hingga kini belum juga menemukan titik terang. Ya, kedua orang tua bayi justru melaporkan pihak RSUD Semarang kepada Komnas Perlindungan Anak karena menawarkan mengganti bayi yang hilang dengan bayi lain ditambah uang sebanyak 50 juta rupiah. Peristiwa penculikan bayi yang terjadi di RSUD Kota Semarang pada Oktober 2009 lalu hingga kini belum terbongkar. Padahal berbagai upaya pencarian bayi dari pasangan Yahron dan Dwi Setiawati telah dilakukan, seperti menyebar sketsa wajah pelaku penculikan. Namun jejak pelaku serta motif penculikan terhadap bayi yang baru berusia 2 hari hingga kini tak kunjung diketahui. Mereka menilai pihak RSUD Kota Semarang lepas tangan atas kasus penculikan yang menimpa bayi mereka. Padahal penculikan berlangsung di dalam lingkungan rumah sakit. Apalagi Direktur RSUD Kota Semarang sempat menyatakan bahwa hilangnya bayi mereka merupakan musibah biasa. Kini setelah hampir 3 bulan, orang tua bayi masih juga belum menemukan kembali anak mereka. Justru mereka mengaku mendapat tawaran dari pihak RSUD Kota Semarang yang akan mengganti bayi mereka dengan bayi lain dan ditambah uang senilai 50 juta rupiah. Sementara pihak RSUD Kota Semarang mengaku telah berupaya maksimal untuk menemukan kembali bayi tersebut. Terkait laporan orang tua bayi korban penculikan kepada Komnas Perlindungan Anak, pihak RSUD Kota Semarang siap dipanggil Komnas Perlindungan Anak di Jakarta. Sekaligus akan melakukan klarifikasi terkait kasus tersebut kepada Komnas Perlindungan Anak. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, 2 bulan lebih bayi pasangan Dwi dan Yahron hilang diculik di rumah sakit dan belum ditemukan. Saat ini kedua pasang suami istri ini masih menjalani upaya hukum ke Komnas Perlindungan Anak. Ya, langsung saja kita bergabung bersama reporter Lalita Ganda Putri yang saat ini telah berada di rumah pasangan Dwi dan Yahron di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ya, Lalita, bagaimana tanggapan kedua orang tua ini atas tawaran dari Rumah Sakit Umum Daerah Semarang? Ya baik Indra, memang pasangan Dwi Setiawati dan Muhammad Yahron ini masih menempuh upaya hukum untuk menuntaskan kasusnya, yakni penculikan anaknya yang terjadi pada 22 Oktober 2009 yang lalu. Dan saat ini pun mereka sudah menerima tawaran sebesar 50 juta dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Dan langsung saya tanyakan kepada Bu Dwi, benarkah Anda sudah menerima uang, itu istilahnya santunan atau uang ganti rugi itu atas penculikan bayi yang terjadi di RSUD Semarang? Iya, itu merupakan uang yang dikatakan dari Ibu Sekda, itu merupakan uang santunan untuk meringankan beban moral kami, yang saya anggap itu sebagai uang titipan di nomor rekening kami sampai proses hukum ini tetap berjalan. Sampai saat ini uang tersebut diterima untuk dimanfaatkan atau diapakan itu? Masih utuh di nomor rekening, tidak akan pernah saya apa-apakan sebelum proses hukumnya berjalan. Kenapa masih ada ganjalan berat hati terhadap RSUD tersebut, Bu? Ya, banyak sekali ganjalan hati ini terhadap rumah sakit tersebut. Seperti apa, Bu? Kalau seperti apa saya tidak bisa menceritakan secara detail ya. Yang saya rasakan saat ini rasa sakit hati ada, soalnya selama ini kok masalah anak saya ini dianggap sebagai musibah sama takdir terus sama rumah sakit itu. Padahal itu kan di situ jelas terjadinya kelalaian terhadap pelayanan terhadap anak saya waktu melahirkan di sana. Terus ya ada hal lain kok dianggap selalu musibah sama takdir yang harus saya terima, yang itu sampai sekarang tidak bisa saya terima. Lantas upaya yang Bu Dwi dan Pak Yahron sudah lakukan sampai saat ini, adakah pihak yang membantu misalkan pendampingan untuk meloloskan ke jalur hukum gitu, Bu? Iya, ada. Sekarang saya didampingi sama LCKI untuk mendampingi saya dengan masalah saya yang sekarang saya hadapi ini. Kemudian apa sudah ada titik terang misalkan dari pemerintah pusat untuk membantu upaya hukum Ibu ini? Ya, kemarin sehari Jumat saya mendatangi ini Komisi Nasional Perlindungan Anak di Jakarta, dan sambutannya sangat positif dari Pak Aris Merdeka Sirait. Ini laporan saya kemarin yang ada di sana. Dan laporan tersebut
Apa tanggapannya? Apakah nanti keluarga Ibu, Bu Dwi sama Pak Yahron akan dipertemukan Menteri Pemberdayaan Wanita atau bagaimana? Belum tahu, kalau soal itu kami belum tahu. Yang jelas kemarin saya mendatangi Komnas Perlindungan Anak ini. Untuk kedepannya kami belum tahu langkah selanjutnya. Harapan yang paling mendasar dari keluarga Ibu ini dan Pak Yahron ini apa, Pak Yahron? Harapan saya terus terang, anak saya tuntut untuk kembali. Pokoknya bagaimanapun anak saya harus kembali. Yang kedua, bagi pejabat yang teledor harus tidak tegas dan harus dukung seberat-beratnya. Apakah saat ini pejabat, maksud Bapak pejabat di rumah sakit itu tidak bertindak tegas atas kasus ini? Iya, memang sebab anak saya di rumah sakit masih dalam perawatan. Sampai saat ini pejabat rumah sakit masih berkeliaran di rumah sakit, masih bekerja. Nah, apa yang menurut Bu Dwi itu suatu hal yang adil? Rumah sakit harusnya seperti apa ini menanggapi permasalahan Ibu ini? Ya paling tidak rumah sakit mengakui kalau hal ini bukan sekedar musibah. Harusnya rumah sakit kan orang-orangnya berbeda juga, harusnya lebih tahu masalah saya ini musibah apa kelalaian gitu aja. Saya yakin itu ada peraturan yang mengatur hal itu, bukan hanya sekedar dikatakan sebagai musibah. Memang kami orang kecil, orang bodoh, tapi saya minta dengan hormat, orang bodoh jangan dibodohilah gitu aja. Dan coba saya melihat ini buku yang Ibu berikan kepada perlindungan anak. Nasib saya tidak seberuntung Prita. Apa ini Bu yang mau disampaikan di dalam buku ini, Bu? Maksud dari saya memberi judul buku yang saya berikan ini adalah sama-sama terjadinya dengan rumah sakit, sama-sama hubungannya dengan rumah sakit. Kalau beliau Ibu Prita kan mendapat dukungan dari banyak kalangan masyarakat ya, dari semua lapisan masyarakat. Kalau untuk masalah saya sekarang ini belum, makanya saya katakan tidak seberuntung beliau karena saya belum mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat tersebut. Ini bayi ini hilang di usia 2 hari, dan kemudian sekarang sudah waktunya 2 bulan lebih. Apakah masih ada keyakinan bahwa bayi Ibu dan Pak Yahron ini akan ketemu? Sebagai orang tua saya tetap berkeyakinan kuat bahwa anak saya pasti ketemu. Sampai kapanpun tetap saya punya keyakinan itu. Namanya anak ya, darah daging saya. Dia akan mencari induknya lah ibaratnya. Dia punya ikatan batin terhadap saya. Sampai kapanpun kalau memang dia ketemu dengan saya, pasti dia mengenali saya. Dan saya juga bisa mengenali dia. Itu harapan yang paling besar dari Ibu, masih ingin bertemu anaknya yang sudah 2,5 bulan ini hilang, dan tanggung jawab dari rumah sakit pun juga harus mencari gitu. Ya, Indra dan Tasya, demikian wawancara kami dengan Bu Dwi Setiawati dan Bapak Muhammad Yahron di kediamannya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ya, baiklah, Lalita Ganda Putri melaporkan langsung dari Demak, Jawa Tengah.